Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Melayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Baru-baru ini ada kejadian yang konyol ya menurut saya. Sampai-sampai Pak Mahfud MD itu emosi kalau dari bahasanya ya. Yang mana bahwa Pak Mahfud MD itu mau dilaporkan oleh tim 02 ya. Kenapa dilaporkan? Pak Mahfud MD membuka aduan di Menko Polhukam. Nah, sehingga itu membuat kubu 02 itu mempunyai pandangan bahwa itu akan menggunakan fasilitas negara. Nah, saat Pak Mahfud MD diwawancarai wartawan, sampai-sampai ngomong bodoh itu yang melaporkan. Nah, artinya sampai saking emosinya. Dan Pak Mahfud MD menerangkan bahwa itu bukan penyelenggara pemilu, itu bukan aduan, itu adalah DES yang terkandung di dalamnya itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI Polri dan Menteri Keuangan, Mendagri, KPU, Bawaslu masuk di situ semua. Nah, jadi harus dipelajari dulu gitu, tidak asal sorong. Di dalam laporan nanti ya, dengan adanya DES tadi, meja aduan ya istilahnya, itu bisa digunakan siapa saja, baik capres mau cawapres, bisa dibuat aduan di situ. Nah, intinya di Menko Polhukam sana itu cuma pembuat SK, ini Pak Mahfud MD yang ngomong, dan tidak mengambil tindakan hukum. Nah, jadi yang melaporkan itu ya mungkin betul juga dilaporkan yang bilang Pak Mahfud begitu ya. Jadi 02 itu dikit laporan. Memang apa ya? Mungkin itu sudah tipikal dari kelompok 02, tipikal dari rombongan sana itu seperti itu. Nah, dan yang perlu kita semua tahu, membuat laporan kan harus membaca detail apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Padahal kan juga kita ketahui TKN dari Prabowo Gibran di sini kan yaitu Habibur Rahman itu ya. Padahal juga sudah berpengalaman, apalagi mengawal proses pemilu ya, yang menjadi tim sukses dari Pak Prabowo di sini, mulai dari tahun 2009, 2014, 2019, tapi masih ada seperti itu. Nah, pembahasan seperti ini dan bahkan langsung disekakmat oleh Pak Mahfud ya. Nah, itu semua orang tahu kan Pak Mahfud adalah orang yang paling lurus, tegak lurus di dalam hukum ya. Dia juga terkenal dengan jujur, dia mengerti hukum, dan beliau sudah sampai bawah tingkat apa ya, ngelotok lah masalah hukum itu. Nah, jadi ya kita sebagai warga, sebagai ini, kita betul-betul melihat ya, mana yang fair, mana yang tidak. Karena sedikit laporan itu mengarah ke otoriter gitu loh. Semua akan menjadi blunder besar kalau semua dilaporkan, seperti debat dilaporkan. Nah, ini membuat masyarakat muak kalau seperti itu. Tujuannya akan menghantam yang lain, tapi justru malah
menghantam diri sendiri. Karena dalam pemilu ini masyarakat itu kepengen ditontonkan permainan cantik. Jadi tidak serang menyerang, tidak jelek menjelek, tidak lapor melapor. Kalau toh misalnya terjadi adu argumen, itu argumen yang memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa ini. Nah ini kan hal yang seharusnya tidak dilaporkan. Tapi di sisi lain kubu 02 itu membuat pelanggaran yang mudah berjibun-jibun, dilaporkan ke Bawaslu juga tidak ada tindak lanjutnya gitu. Seakan-akan yang memang bisa melaporkan itu cuma 02 ya. 01 dan 03 nggak bisa. Ya tetap bisa, cuman ini kan namanya pesta demokrasi. Mengeluarkan pendapat yang menurut kita semua masih normatif saja, ya sudahlah, itu namanya pesta demokrasi. Kalau apa-apa dilaporkan, ya kita kembali ke zamannya Orde Baru lagi. Ada istilah kalau di zaman Orde Baru itu, dinding itu bisa bicara, dinding itu punya telinga ya. Karena dimanapun kita berada, asal membicarakan pemerintah pasti akan tembus ke atas. Dan orang yang mengatakan istilah membicarakan pemerintah itu dengan negatif, nggak usah 1 hari 2 hari hilang. Itu zaman Orde Baru. Masa kita kepengen lagi seperti itu kan? Berpendapat dibungkam. Nah, tanda-tandanya 02 itu jelas sekali. Maka dari itu, untuk menghentikan itu ya, kita harus rasional memilih pemimpin itu. Yang mana lagi yang paling rasional dan paling bisa dititipkan negara ini? Ke pasangan 03. Karena Pak Ganjar jelas, Pak Mahfud jelas ahli hukum, dan timnya sepengetahuan saya tidak suka namanya itu lapor melapor. Nah, sehingga nilai positif itu ada dalam 03. Istilahnya diintimidasi segala macam, ya sudahlah. Kita yang penting rakyat tahu semua, dan malah dapat simpati dari rakyat, dan endingnya akan jadi pemenang. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah cengeng, nggak usah ngambekan, dikit-dikit lapor, atau mentang-mentang didukung oleh Pak Lurah ya, itu jadi kepala jadi besar. Nah itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan justru ini bisa memberi gambaran ke masyarakat bagaimana tipe 02 seperti ini ya. Saya pikir itu, terima kasih, merdeka.